Hidup tertindas, mati dilindas. Tragedi pejompongan berdarah. Belum genap sebulan setelah perayaan proklamasi HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tanah air kembali ditimpa berita duka yang sangat menyayat hati rakyat dan elemen lapisan masyarakat. Rakyat masih dibuat tidak bisa tenang karena isu kenaikan pajak yang semakin liar, pemungutan pajak di beberapa sektor sosial, hingga isu kenaikan gaji DPR. Terjadi kegiatan berdarah. Kejadian berdarah itu terjadi pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Jakarta diguncang tragedi memilukan ketika seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, 21 tahun, yang sehari-hari bekerja mengantar penumpang dan pesanan sambil menempuh kuliah, tewas setelah tertabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob jenis Barakuda di kawasan Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian mulai membubarkan massa demonstrasi di sekitar lampu merah Pejompongan. Suasana memanas dan beberapa pelajar terlihat terjatuh dari kendaraan. Hanya beberapa menit kemudian, tepat sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju kencang di jalur padat, menabrak Afan hingga terjatuh, lalu tubuhnya dilindas. Warga yang berada di sekitar kejadian berteriak histeris. Sebagian mencoba menolong korban, sementara yang lain langsung mengejar kendaraan tersebut. Afan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan tiba di instalasi gawat darurat sekitar pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Namun nyawanya tidak tertolong. Video amatir yang beredar luas memperlihatkan momen ketika korban terkapar di aspal, memicu kemarahan publik. Situasi semakin memanas karena setelah kejadian, gabungan massa demonstran, warga sekitar dan para driver ojol melakukan pengejaran terhadap kendaraan Brimob yang melarikan diri ke arah Kuningan, Jakarta Selatan. Jalanan sempat ricuh karena upaya blokade dilakukan di sejumlah titik. Tetapi kendaraan Barakuda tersebut berhasil lolos. Tidak berhenti sampai di situ. Amarah yang meluap membuat ratusan orang kemudian bergerak ke Mako Brimob Kuitang, melakukan pengepungan dan menuntut penjelasan serta pertanggungjawaban langsung dari aparat. Suasana di sekitar markas Brimob malam itu sangat tegang. Aparat memperketat penjagaan sementara warga dan massa terus menyuarakan protes keras. Pihak kepolisian merespon cepat dengan langkah resmi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, mendatangi RSCM dan menyampaikan permintaan maaf serta duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan penyesalan dan menegaskan investigasi akan dilakukan secara transparan. Diketahui ada 7 anggota Brimob di dalam kendaraan Barakuda saat insiden berlangsung. Semuanya sudah diamankan dan diperiksa oleh Propam Mabes Polri dan Propam Korps Brimob dari Mako Brimob Kuitang. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam di tengah masyarakat. Afan yang dikenal sebagai sosok muda pekerja keras, sederhana, dan penuh semangat, kini menjadi simbol ketidakberdayaan rakyat kecil yang hidup tertindas lalu mati dilindas roda kekuasaan. Gelombang solidaritas muncul. Ratusan driver ojol ikut mengawal jenazah dari RSCM ke rumah duka di Menteng, memberikan penghormatan terakhir sekaligus seruan keadilan. Publik menuntut agar tragedi ini tidak terhenti hanya pada permintaan maaf saja. Investigasi harus benar-benar transparan, pelaku kelalaian diproses hukum, dan negara wajib memberikan santunan serta pendampingan bagi keluarga korban. Para pengamat menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam pengendalian massa. Kendaraan taktis berat seperti Barakuda harusnya dilarang melintas di jalur sipil padat. Jalur khusus evakuasi harus disiapkan. Aparat harus dilatih dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Serta teknologi pengawasan seperti body cam dan dash cam harus diwajibkan di setiap kendaraan operasional. Hidup tertindas, mati dilindas, kini menjadi jeritan simbolis yang menggema dari tragedi penjompongan berdarah.
Nyawa Afan Kurniawan tidak boleh terbuang sia-sia. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi institusi keamanan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas tertinggi. Dan hanya dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian mereformasi diri, kepercayaan publik dapat dipulihkan serta memastikan tragedi kelam ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan saya pribadi mengucapkan berbelasungkawa untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih.